boleh orang bermimpi, tetapi bukan terus kemudian langsung ditelan mentah-mentah. Ya. Kita harus melakukan effort yang super kuat, super hebat untuk mewujudkan mimpi. Tapi kemudian kalau mimpi itu kita beli dengan investasi, bohong sudah. Ada sebuah buku nih, katanya ini salah satu buku yang dibaca sama orang-orang yang pengen investasi. Dari judulnya adalah Model Investasi Orang Kaya yang Tidak Dilakukan Orang Miskin dan Kelas Menengah. Nah, ini saya ada dua om-om di sebelah saya. Saya akan ngobrol tentang buku ini nih, sedikit ya. Nah, Pak Agung, Ya, Pak Agung pernah baca buku ginian nggak, Pak Agung? sejujurnya kalau buku itu saya belum baca. Belum baca ya? Ya, Kalau buku-buku tentang investasi, ada beberapa tapi tidak banyak. kayak apa, Pak Agung? Waduh, udah lupa ya. Karena yang saya baca bukan satu buku penuh gitu ya, tapi cuplikan-cuplikan, Cuplikan. potongan-potongan gitu. Karena saya sendiri bukan pelaku investasi yang bagus. Oh, Ya, bukan pelaku investasi yang bagus. ya artinya memang saya tidak menginvestasikan uang saya di satu instrumen yang saya tidak bisa kontrol. Oke. Berarti bukan pelaku investasi yang tidak bagus, Ya, tapi lebih memilih investasi mana yang akan dimasuki ya. ya. Jadi lebih memilih sebetulnya. Memilih. Betul ya, Pak Agung ya. Betul, ya. Jadi dan tidak mudah tertarik, kan investasi itu kan luas ya. Betul, banyak sekali investasi. Banyak gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan penawarannya banyak. Nah, mungkin ya bisa dibilang ya hampir sama ya. Kita di orang-orang kolonial gitu ya, Pak ya. Yang konservatif lah cara berpikirnya ya. Ya. Ya, Masih berinvestasi ya betul-betul harus memikirkan yang aman gitu kan gitu ya. ya. Jadi saya tidak mudah percaya. Saya tidak mudah percaya. Jadi untuk itu saya harus terlibat. Jadi saya tidak pernah melepaskan dana di satu tempat atau satu instrumen keuangan atau apapun itu. Terus lepas gitu Lepas aja gitu. saja saya hanya nerima itu saya enggak, bukan tipikal saya. Oke. Kalau saya lepas dana saya harus ikut. Oke. Berarti ketika ada uang yang keluar, Ya. di situ Pak Agung harus hadir di situ ya. Iya, betul. Dari awal perjalanannya Iya. harus ikut prosesnya ya. Iya. Oke. Kalau Pak Chan ada ini nggak, Pak? Pernah baca buku gini nggak sih, Pak? Nggak sempet. Gila, sibuk banget parah. Nggak sempet. Bukan sibuk nyari uang ya gitu. Oh, sibuk nyari uang ya. Ya. Jadi kalau tanya investasi memang lebih cocoknya ke Pak Agung ya. Karena masih kaya. Kalau saya kan pernah kaya. Oh. Ya. Alhamdulillah. Saya kurang baca nih. Tapi yang menarik buat saya itu sebetulnya sekarang ini Gil, ya. Itu saya pernah ketemu seorang ya, teman ya. Dia bilang sekarang ini anak-anak muda itu lebih berani melakukan investasi. Iya, setuju itu. Lebih berani gitu kan, ya. Iya. Nah, ini saya malah mau tanya sama kamu gitu. Sebetulnya kenapa sih mereka jadi lebih berani ya? Padahal kalau kita ngelihat ya misalnya, modalnya kan beda nih, yang sudah senior ya mungkin modalnya akan lebih banyak lah ya. Iya. Sama yang muda-muda ini nih. Ya, tapi kenapa kok dia jadi lebih berani ya melakukan investasi? Itu betul apa enggak sih gitu? Nah, kalau nanya betul apa enggak, faktanya demikian, kebanyakan kayak gitu ya. Nah, pertanyaan terus kenapa? Karena begini mungkin, kalau zamannya Pak Chan, Pak Agung kan informasinya nggak terlalu banyak ya. Kita nih beda generasi, Pak Chan. Iya. Itu dia. Iya, jadi generasi mereka saya perhatiin lebih open minded ya. Informasinya lebih banyak, Betul. referensinya lebih banyak, Betul. dan memang mungkin karena background mereka tumbuh juga berbeda sama kita. Kita tuh dulu kan kalau namanya bisnis, namanya investasi itu kan mesti ngeliat, mesti apa, mesti pola pikirnya masih pola pikirnya konvensional yang lama. Iya, iya. Mereka ini bisa saja melepas dana tanpa harus terlibat secara langsung, Betul. tapi mereka hitung return-nya aja gitu loh. Betul. Yang saya khawatir sebetulnya mereka melakukan itu pertimbangannya lebih kepada tren. Itu yang saya khawatir, Pak Agung. Nah, Jadi banyak karena teman-temannya pada main begitu, Iya, dia iya. ikut main gitu loh, Pak. Bisa Ya. jadi. Kalau yang
kolonial kan mikirin banget gitu Iya, kan. iya. Ini siapa yang ngelakuin, apa yang Iya, dilakukan, bagaimana kontrolnya kan gitu. Iya. Itu yang saya khawatir. Kalau istilah sekarang FOMO itu, fear of missing out gitu kan. Biar apa? Apa itu FOMO tuh biar ini Pak Chan, biar nggak ketinggalan zaman. Oh. Jadi kalau misalkan satu teman tongkrongan, Iya. ada yang satu ngomongin kripto, yang lain gak ngomong kripto, terus kayak bukan teman gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia terdorong banyak. Terus dia banyak informasi yang didapat, YouTube, Instagram, TikTok, dan itu kan nggak ada saringannya. Saringannya kan diri sendiri. Sehingga informasi salah, informasi baik, informasi jelek masuk semua gitu. Dan yang jeleknya adalah mereka itu kebanyakan rata-rata ngomongin apa? Ya tadi Pak Agung bener bilang, hanya memberikan returnnya aja. Nah, ketika ngomong return, ngomongin hasil, berarti dia ngomongin tentang apa? Kalau bisa lah, kalau orang tua dulu perlu butuh 10-15 tahun buat jadi kaya, sekarang pakai instrumen ini bisa lebih kaya lebih cepat gitu. Terus kalaupun gagal masih muda nggak apa-apa gitu. Dia berani ya gamblingnya ya. Gambling banget. Tapi karena ujungnya itu Pak, ujungnya return sama dia sesuatu hal yang punya sesuatu tuh loh. Flexing. Ini kenapa ya? Ini bisa menjawab selama ini tuh kebingungan saya tuh gini Pak Agung. Investasi bodong. Ya, Itu ada dari zaman dulu. betul. Iya. Tapi sampai sekarang itu korbannya masih banyak loh Pak. Betul. Saya bisa ngasih jawaban singkat saja. Gimana Pak? Orang yang terlibat di investasi bodong itu orang yang sangat tidak realistis. Kuncinya itu aja. Iya. Dia hanya bermimpi. Iya. Jadi bagaimana bisa kita percaya dengan mimpi? Boleh orang bermimpi, tetapi bukan terus kemudian langsung ditelan mentah-mentah. Ya. Kita harus melakukan effort yang super kuat, super hebat untuk mewujudkan mimpi. Tapi kemudian kalau mimpi itu kita beli dengan investasi, bohong sudah. Jadi rata-rata menurut saya, orang yang terjebak dengan investasi bodong adalah orang yang sangat tidak realistis. Dia mau cepat kaya tanpa kerja keras, Ya. dengan cara yang mudah dan instan. Ya itu Ya mungkin sudah. yang Giri bilang tadi, dia melihat satu investasi itu hanya return. Betul. Return di investasi di awal itu kan berarti kan bukan actual, itu baru Proyeksi. janji proyeksi. Iya. Baru janji, baru Iya. proyeksi. Itu di awal kan gitu kan. Iya. Perlu pembuktian kan, betul ya Pak Agung ya? Betul. Nah, sekarang konsentrasi yang mungkin kamu bilang tadi ya, mereka hanya konsentrasi di return. Mungkin juga konsentrasi di return itu hanya sebatas besar kecil nilai return, Iya. tapi tidak memverifikasi Iya. pembentuk nanti pengalinya apa nih. Iya. Bahkan Iya. pengalinya bisa ada, bisa enggak loh gitu ya. Betul. Returnnya nilainya persentasenya kelihatan. Iya. Tapi begitu nggak ada yang dikalikan Iya. dari return itu, ya juga nggak dapat apa-apa kan gitu lah. Betul. Akhirnya mereka nggak berpikir ini loh, yang di sininya yang kurang dia dalemi gitu loh. Ya, tapi yang menarik tadi, karena mereka merasa masih muda, kalaupun gagal nggak apa-apa, masih muda. Nah, ini kan repot ya. Itu banyak Pak. Yang Iya. terjadi sekarang tuh banyak. Kenapa? Karena pelaku-pelaku investasi tadi Pak Chan bilang, banyak sekali anak muda sekarang yang memang menghasilkan banyak. Tapi kan perkara dia banyak dari 10 paling yang jadi kan dia 30% udah alhamdulillah kan gitu ya. Berarti kan yang sisanya bisa dibilang dia gagal gitu. Tapi kan yang dinaikkan kan pasti yang 30% tadi. Ini bisa sukses, ini bisa apa, Iya, sehingga iya. ngerasa bahwasanya sama kok, umurnya sama, kemampuannya bisa lah kita belajar. Tapi mungkin juga ini, kalaupun Mas gagal Giri. ya udah gitu. Ada pengaruh kayaknya sekarang ini investasi bodong itu banyak melibatkan artis atau Influencer, tokoh influencer gitu loh. Yang itu pengaruhnya seperti menghipnotis. Betul. Orang kehilangan akal sehatnya, kehilangan rasionalitasnya. Itu yang kadang-kadang mereka hanya ngelihat, wah si tokoh ini, idola ini, istilah mengajak lah mereka untuk bergabung. Mereka nggak berpikir dua kali. Itu yang konyol. Jadi ini merupakan, menurut saya salah satu ada budaya ya. Betul. Wah, Ya kalau ngomong investasi bodong sih saya tuh saya sempat ngobrol di salah satu TV itu di tahun 2013 Pak. Ini sudah 2013 saya ngomong. 2020, 10 tahun yang Iya, lalu lebih. 2013 itu kita ngomong tentang investasi bodong. Waktu itu apa ya lupa ya. Itu aja benar tadi kata Bacan. Jadi gini, saya bilang waktu itu adalah supply demand investasi bodong di Indonesia itu tinggi banget. Gitu. Nah, setiap tahun misalkan contoh di salah satu negara tetangga kita, itu setiap tahun tuh ngeluarin satu produk quote and quote tuh MLM. Gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya itu Ponzi.
dan itu masuk ke Indonesia. Nah, jadi setiap tahun itu pasti ada produk baru di Indonesia. Ngomongin tentang Ponzi dengan macam-macam ininya kulitnya macam-macam. Kalau sekarang terakhir robot trading. Kalau dulu kan koperasi apa segala macam dan lain-lain kan, produk segala macam. Nah, sekarang mulai muncul. Tadi benar, yang dinaikkan adalah gimana caranya kita bisa kaya dengan cepat, kan gitu. Yang dinaikkan kan itu, pengennya begini ditambah lagi tadi influencer yang dia dibayar sebenarnya hanya untuk nongol aja, kan begitu ya. Tapi ternyata itu buat orang, oh iya si artis ini ikut kok segala macam. Itu pernah kasus Pak. Jadi setahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi ada salah satu investasi bodong, Ponzi gitu ya. Itu dia kayak mendatangi hampir semua influencer yang ada. Datang dia bawa duit cash. Sengaja di shoot bawa duit cash. Misalkan punya apa? Punya tas atau punya apa, dia beli cash. Yang harganya misalkan cuma 10 juta, dia beli 100 juta. Jeder. Tujuannya flexing, karena yang beli ini misalnya saya itu ya, saya pemilik dari bisnis tadi, bisnis investasi tadi. Itu yang akhirnya banyak yang punya kena kasus itu ya? Iya, akhirnya kena kasus. Tapi itu salah satu yang tadi kalau kita ngomongin tentang influencer dan itu berdampaknya besar. Belum lagi yang kayak kemarin, yang setahun 2 tahun lalu kayak misalkan Indra Kents gitu ya, kalau kita sebut nama Indra Kents itu kan, yang dia ngomongin investasi itu masih muda Pak. Umur di bawah 30 tahun. Di YouTube-nya dia ngeliatin sepak terjangnya dia yang tadinya dia hanya pengamen gitu, terus naik ke penyanyi kafe, akhirnya dia trading, sukses. Itu settingan apa enggak sih sebetulnya? Semuanya di framing dari mulai ini terus ini gitu kan. Kalau boleh jujur sih iya Pak. Jadi sebetulnya transaksinya actual atau settingan juga gitu. Kalau transaksi sepengetahuan saya ada yang asli memang. Ada yang asli. Tapi apakah bisa sebesar itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kan begitu akhirnya. Kenapa? Karena pasti di-boost sama perusahaannya gitu. Gitu. Yang mengerikan tuh gini Pak Agung. Tadi kan dia bilang kalau anak-anak umur yang muda-muda sekarang dia berani masuk ke investasi itu, berani mencoba itu. Di antaranya karena faktor lingkungan pergaulan apa segala macam. Terus kalau sudah gagal ya sudah gitu. Oke. Saya cuma tanya, dana yang dia pakai untuk investasi itu dari mana? Sampai kok dia dengan enteng gitu ya. Merasa bahwa ya kalau udah kalah, kalau udah ini ya zong ya udah gitu. Pertanyaannya, dananya dari mana gitu loh. Karena ini akan sangat menentukan apakah dia jadi realistis nggak berpikir sesantai itu gitu maksudnya. Gir. Dari mana Gir biasanya tuh mereka dapetin dana? Kalau itu uang tabungannya sendiri, it's okay lah gitu ya. Atau minimal uang dari orang tuanya. Ya. Yang konyol pinjaman lagi. Nah, itu mungkin pinjol lagi. Gitu. Mungkin terjadi nggak gitu? Banyak. Ngeri, Pak. Banyak. Jadi karena gini ya, karena memang di satu sisi gitu ya, yang tadi Pak Agung bilang mereka hanya melihat return. Kenapa hanya melihat itu? Karena yang ditunjulin itu adalah hasil si misalkan Pak Agung ternyata dia jagoan gitu di investasi satu gitu. Yang dilihatin adalah wah ini kekayaan saya, hasil dari sini, hanya waktu cukup sekian tahun. Bapak saya bisnis. Waktu jebloknya nggak diliatin misalnya tiba-tiba. Nggak diliatin. Ya kan, misalkan bapak saya bisnis puluhan tahun anjlok juga kan gitu. Saya enggak dong kan gitu. Akhirnya ngeliatin begitu sehingga orang anak mudanya ngeliatinnya, oh iya ya ternyata manis juga. Nah akhirnya apa? Akhirnya dia ngasih shortcut tuh. Satu sisi ada yang dari orang tua, gitu ya, yang sepengetahuan saya ada yang dari orang tua, ada yang memang dia dari diri sendiri, dia mulai kecil-kecilan akhirnya ada hasil dia investasikan. Nah yang paling parah adalah ketika dia ngambil pinjol, karena pinjol kan instrumen yang paling mudah, tinggal foto KTP, duit cair. Dan itu yang dia spekulasikan gitu. Betul. Spekulasikan dimasukin ke dalam instrumen yang dia juga paling cuma baca 1-2 lembar, nonton 1-2 video, dia ngerasa udah jago gitu Bapak. Gitu yang parah kan di situ akhirnya. Gitu. Tapi gini, saya mau sedikit cerita. Saya punya anak, ya Zaki itu dia juga suka investasi. Saya baru ingat nih kita kan ngobrolin investasi. Cuman yang saya tahu belakangan dia investasinya dalam bentuk ternak, join ternak domba. Nice. Oke. Nah, jadi
saya melihat itu real gitu loh ya. Iya. Jadi Berwujud. berwujud dan progresnya bisa kita ikutin gitu loh. Sebelum misalnya terjadi sesuatu pun kita tahu lah gitu loh ya. Menurut saya ya tidak semua anak muda itu tergiur dengan investasi yang sifatnya bodong atau instan yang apa yang menjual mimpi lah gitu ya. Ada juga anak muda yang realistis menurut saya. Nah, ini kembali lagi menurut saya pengaruh keluarga juga besar. Jadi bagaimana keluarga membentuk, mendidik anak-anak supaya berpikir yang realistis, berpikir yang tidak hanya instan dan terbuai oleh mimpi-mimpi gitu loh. Nah, di pandangan orang tuh kebanyakan gini, Pak. Ini saya setuju banget dengan Pak Agung. Peran keluarga berarti kan peran informasi yang dia dapat dan seterusnya kan Pak Agung. Iya. Nah, gini berarti. Kadang orang itu menganggap, atau saya tanya Pak Agung deh, menurut Pak Agung bisnis itu termasuk investasi nggak? Kalau menurut saya kok tidak ya. Bukan ya? Bukan. Jadi Menarik nih. saya kebetulan memang tidak pernah, saya mungkin tadi sudah sampaikan ya, saya tidak pernah melepas dana untuk satu hal atau instrumen keuangan yang saya tidak bisa kontrol. Bahkan mohon maaf, tabungan pun saya tuh sebetulnya nggak punya. Saya lebih percaya dengan diri saya sendiri. Jadi kenapa saya nggak punya tabungan? Karena saya bilang, kalau saya waktu itu tabungan pertimbangannya apa? Supaya dapat bunga. Lah duit itu saya putar sendiri lebih besar hasilnya. Jadi saya nggak perlu. Dan kalau saya butuh dana mendadak, saya punya PRK, fasilitas pinjaman rekening koran. Jadi saya nggak perlu punya tabungan karena sekecil apapun dana yang bisa saya manfaatkan untuk perputaran usaha itu buat saya lebih menjanjikan. Kenapa? Karena saya terlibat langsung di dalamnya. Saya tahu persis kalau ini kira-kira akan berdampak negatif, saya akan bisa mencegah. Tapi kalau ini punya peluang bagus, saya akan genjot habis-habisan, gitu loh. Itu yang saya kenal. Sementara investasi yang tadi sifatnya ngelepas dana, atau kemudian kita duduk manis semuanya menunggu hasilnya, kita nggak tahu yang terjadi di balik layar kan? Gitu. Ya, artinya yang instan itu yang dihindari kan gitu ya. Karena jadi nggak realistis kalau menurut istilahnya Pak Agung gitu ya. Saya cuma ngebayangin ya anak-anak yang berpikir bahwa sumber dana itu dia bisa dapat dari mana saja. Terus itu dia gunakan untuk hal yang sifatnya spekulasi, Pak. Iya. Mungkin ini saya perlu kasih sedikit saran lah ke teman-teman atau ke adik-adik yang muda-muda ya. Misalnya pinjaman. Lalu dananya digunakan untuk investasi. Apa yang terjadi? Pinjaman itu kan di baliknya ada kewajiban, tadi saya bilang. Di balik pinjaman itu ada kewajiban. Kewajiban ini bentuknya bisa macam-macam, cicilan lah. Atau tidak harus nyicil, tapi pada satu waktu dia harus mengembalikan keseluruhan kan gitu. Tidak harus nyicil. Tapi pasti itu harus dikembalikan. Jadi kalau kita ngomong pinjaman, uang, itu ada kepastian di dalamnya. Apa? Kepastian mengembalikan. Itu ada kepastian. Sementara spekulasi, sementara investasi yang dilakukan, itu kan sifatnya di dalamnya ada spekulasi. Ada ketidakpastian gitu loh, Pak. Enggak, Pak. Justru investasi itu ada satu kepastian, Pak. Oh gitu? Iya. Di investasi itu ada satu kepastian. Apa itu? Ketidakpastian. Iya. Jadi yang dipotong. Iya. Yang pasti itu adalah ketidakpastian kalau di investasi. Ya. Nah, jadi maksud saya bagaimana dia mengcombine dua hal ya, yang satu sifatnya pasti ya, dengan mengandalkan sesuatu yang tidak pasti gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Itu kan konyol jadi menurut saya gitu kan. Sesuatu yang pasti ya, dia tabrakin dengan sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti apa? Kewajiban waktu dia minjem, terus dia tabrakin dengan investasi yang belum tentu hasilnya. Betul. Itu konyol. Ini iya dengan nalar apapun gitu kan. Ini menurut saya jadi tidak benar cara berpikirnya kalau udah seperti itu loh. Ya. Mungkin karena ini juga ya dampaknya kenapa pinjol itu jadi marak. Orang terlibat pinjol itu bukan cuma di satu titik, di beberapa titik. Mungkin salah satunya ternyata korban pinjol itu bukan karena judi online, walaupun itu yang terbanyak ya, tapi karena investasi yang tidak jelas seperti ini. Tapi konyolnya Pak,
di pinjol ini sendiri sepertinya mendapat semacam legitimasi dari yang saya dengar dari perguruan tinggi, Pak. Nah, itu paling konyol sih, Pak. Ini kita agak Waduh. melenceng sedikit ya. Iya, Menurut saya setuju tuh. itu menyedihkan sekali itu, Pak. Pernah dengar, Pak? Dari satu kampus. Iya, Karena begini, Pak banyak- Agung, cara mikirnya gini, Pak. Saya kalau sebagai perguruan tingginya, iya, Iya. punya mahasiswa yang menunggak. iya, Merugikan saya kan, Pak? betul. Iya nggak? Iya, Tiba-tiba ada satu lembaga iya, yang ngomong, Bapak, nggak usah susah, nggak usah Bapak yang mikir. Pindahin aja resikonya ke saya, kata si lembaga ini kan. iya, Iya nggak? Iya. Jadi mahasiswa-mahasiswa Bapak yang nunggak, pindahin resikonya ke saya, kata si lembaga ini. Iya, Pak, kalau saya jadi rektornya, saya jadi manajemen kampusnya, wah kenapa tidak ini gitu kan? Iya nggak? Saya nggak jadi harus mikir, karena kalau ke saya kan tetap aman gitu kan. iya. Dan itu jadi memungkinkan mereka, ya udah deh, lakuin aja. Kan gitu, Pak. Jadi pasti ada nilai kepentingan tuh. Iya. Iya, yang kayak gitu. ya sedih sih Ya. ya. Dan Sana ya. ada satu cerita, Pak. Saya ketemu sama mahasiswi, ya. Mahasiswi di KRL. Ya. Kita ngobrol nih, ya. Karena waktu itu saya pakai seragam. Ada tulisan Transolusi Syariah. Dia tanya, apa itu, Pak? Gitu kan. Terus saya cerita lah. Terus dia bilang, wah kalau di kampus kami, dia bilang, pinjol itu, Pak. Gue itu Udah udah merebak. jadi hal yang biasa. Jadi kalau kami tuh kata dia, kalau kami bikin kegiatan, terus di dekatnya ada counter pinjol itu mah biasa katanya. Saya bilang sudah sebebas itu ya pinjol masuk. Iya, karena apa? Karena kerjasama sama kampus. Boleh di-spill nggak Pak kampus apa itu? Iya, Ya, susah mengeneralisir nggak bisa. iya, Tapi kayaknya kebanyakan juga mengalami ini gitu. iya. Aduh, sedih ya. Tapi ini pengaruh, menurut saya ada pengaruh tren budaya ya, bahwa betapa generasi yang sekarang ini, Gen Z dan mungkin kakaknya itu ya, itu terbiasa dengan pola-pola yang instan. Betul. Semuanya mau mudah, mau cepet, mau gampang, gitu loh. Ya. Nah, ini perilaku ini sangat terbaca oleh mereka yang memang ingin memanfaatkan Ya. dari sisi yang dalam konotasi yang negatif ya, Jadikan peluang akhirnya. menjadikan peluang karena karakter anak muda yang seperti itu kemudian dibuatlah produk gitu kan, semacam pinjol yang hanya dengan KTP dan semua bisa mendapatkan pinjaman sekian puluh juta. Ini sebetulnya satu, ya kalau saya bilang satu perilaku yang sangat tidak Pancasilais lah ya gitu ya. Satu perilaku yang harusnya di sini peran negara ada, harusnya. Mohon maaf nih, jadi nyinggung masalah negara. Iya, ya. Tapi memang bener sih Pak, kalau ngomongin apa ya, anak sekarang tuh kita nggak pernah mikir, contoh ya Pak ya, pernah mikir nggak Pak, ada satu contoh nih ya, satu beda kasus nih. Jadi sekarang itu kan ada model namanya thrifting. Thrifting. Jadi sebenarnya itu jual sesuatu yang second. Second. Kalau zaman dulu kalau di Jogja namanya awul-awul Pak, dia jual bisa sampai 40 juta, 150 juta. Ada yang beli? Ada yang beli. Oh. Dan dia bilang itu investasi.